Di jantung pedalaman hutan Aceh yang begitu lebat dan hijau, tersimpan sebuah rahasia yang telah dijaga oleh ribuan pohon meranti dan suara riuh burung-burung liar. Selama berabad-abad, masyarakat setempat percaya bahwa mereka tidak sendirian di dalam rimba yang luas itu. Di sana, di balik kabut yang sering menyelimuti lereng pegunungan, hiduplah sekelompok manusia yang sangat misterius. Mereka dikenal dengan sebutan suku Mante. Kisah tentang mereka bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan bagian dari sejarah panjang yang tetap hidup hingga hari ini, melintasi zaman dari masa kerajaan kuno hingga era digital saat ini. Kehebohan tentang keberadaan mereka kembali memuncak ketika sebuah rekaman video pendek tersebar luas di berbagai aplikasi media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sekelompok pengendara motor petualang yang sedang melintasi jalan setapak di tengah hutan. Tiba-tiba, sesosok manusia berukuran kecil tanpa busana muncul dari balik semak-semak. Ia membawa sebilah kayu dan berlari dengan kecepatan yang sangat luar biasa, jauh melampaui kemampuan lari manusia pada umumnya. Sosok itu kemudian menghilang masuk ke dalam rimbunnya belukar, meninggalkan para pengendara motor dalam keadaan terperangah dan penuh tanda tanya. Rekaman itu menjadi bukti bagi banyak orang bahwa apa yang selama ini dianggap legenda ternyata nyata adanya. Menurut penuturan para tetua adat di kaki gunung, suku Mante sebenarnya adalah salah satu suku tertua yang pernah mendiami tanah Aceh. Dahulu kala, mereka hidup berdampingan dengan suku-suku lain. Namun, ketika peradaban mulai berubah dan pengaruh dari luar semakin kuat masuk ke wilayah mereka, kelompok ini memilih untuk menarik diri. Mereka memutuskan untuk menjauh dari keramaian dan menetap di jantung hutan yang paling dalam. Pilihan ini diambil bukan karena rasa takut, melainkan karena keinginan kuat untuk menjaga kemurnian hidup dan tradisi mereka agar tidak terganggu oleh hingar-bingar dunia luar yang seringkali membawa kerusakan pada alam. Kehidupan suku Mante sangat bergantung pada keharmonisan dengan alam sekitar. Mereka dikenal sebagai pelari yang sangat tangguh dan memiliki indera yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia modern. Bagi mereka, hutan adalah rumah sekaligus pelindung. Mereka sangat memahami bahasa alam. Tahu kapan hujan akan turun hanya dari aroma tanah, atau tahu keberadaan sumber air hanya dengan mendengarkan getaran di balik batang pohon. Inilah yang membuat mereka sulit ditemukan. Mereka hanya akan menampakkan diri jika mereka menginginkannya. Dan biasanya mereka sangat menghindari kontak dengan manusia dari dunia luar yang dianggap membawa energi yang tidak selaras dengan hutan. Dalam tradisi masyarakat Aceh, keberadaan hutan sangatlah dihormati melalui berbagai kearifan lokal. Ada aturan tidak tertulis mengenai daerah-daerah yang disebut sebagai hutan larangan. Tempat-tempat ini tidak boleh dimasuki sembarangan, apalagi dirusak, karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya keseimbangan alam. Sebelum masuk ke dalam hutan, biasanya para pencari rotan atau warga lokal akan melakukan ritual doa sederhana atau tradisi penghormatan demi memohon keselamatan. Mereka percaya bahwa jika kita menghargai penghuni hutan, termasuk suku Mante, maka hutan akan memberikan perlindungan. Sebaliknya, kesombongan manusia yang datang hanya untuk menaklukkan alam seringkali berujung pada malapetaka. Pernah ada sebuah kejadian ketika sekelompok orang yang merasa memiliki peralatan canggih mencoba melakukan pencarian besar-besaran. Mereka membawa alat pelacak lokasi, kamera pengintai, hingga alat sensor suhu tubuh untuk menemukan jejak suku Mante. Mereka datang dengan ambisi untuk membedah rahasia suku ini dan memamerkannya kepada dunia. Namun, alam seolah-olah memiliki caranya sendiri untuk melindungi rahasianya. Semakin mereka berusaha mengejar, semakin hutan terasa membingungkan. Kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti jalur perjalanan mereka, dan peralatan elektronik yang mereka banggakan tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Seorang kakek tua yang tinggal di pinggiran hutan pernah memberikan petuah kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mencari suku Mante dengan niat untuk menangkap atau sekadar memuaskan rasa ingin tahu yang egois adalah sebuah kesalahan besar. Alam tidak akan mengizinkan rahasianya terbongkar oleh mereka yang tidak memiliki rasa hormat. Suku Mante adalah simbol dari bagian jiwa kita yang masih murni dan mencintai bumi. Jika manusia modern datang dengan kebisingan dan keserakahan, maka sang penjaga hutan akan selalu tetap menjadi bayangan yang tak akan pernah bisa digenggam. Hingga saat ini, suku Mante tetap menjadi misteri yang indah di tengah belantara Aceh. Mereka menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di dunia yang serba cepat ini, masih ada kehidupan yang memilih untuk tetap sederhana dan sunyi. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga ruang bagi kehidupan lain untuk bernapas tanpa gangguan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa kemajuan zaman seharusnya tidak membuat kita kehilangan rasa hormat terhadap alam dan segala isinya yang belum kita pahami sepenuhnya.
Kisah suku Mante akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya yang berharga. Mereka bukan sekadar objek penelitian, melainkan saudara tua yang memilih jalan hidup yang berbeda demi menjaga keseimbangan bumi Nusantara. Dan sampai kapanpun, selama hutan Leser masih berdiri dengan kokoh, bayangan kecil yang berlari cepat di balik pepohonan akan terus menjadi penjaga abadi yang mengingatkan manusia untuk selalu berjalan dengan rendah hati di atas tanah ini.